Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PCM Cepu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai kesempatan di dalam upaya kita untuk at-tafaqquh fid-din, mendalami agama melalui kajian yang kita akan kaji bersama-sama pada kesempatan pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting yang berkaitan dengan tuntunan ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini sangat penting untuk kita kaji pada kesempatan pagi yang cerah ini? Di antara alasannya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat hasil hisab MTT PP Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu hisab yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Namanya apa? Hisab hakiki wujudul hilal, yang berkaitan tentang penetapan bulan Dzulhijjah 1444 Hijriyah, bahwasanya Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, itu insya Allah jatuh pada hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Juni 2023 Masehi. Artinya kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, masih memiliki kesempatan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Dan insya Allah sangat potensi berbeda, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena berdasarkan hasil hisab Muhammadiyah itu ketinggian hilal lebih dari 1 derajat. Artinya kalau menurut keputusan Mabims itu kan harus 3 derajat. Sehingga kita sudah terbiasa berbeda. Oleh sebab itu, jika nanti berbeda, itu harus kita sikapi dengan hikmah dan bijaksana. Karena Idul Fitri kemarin juga berbeda. Meskipun warga Muhammadiyah dihebohkan dengan kasus yang cukup viral di media massa, tapi nggak usah kita terlalu hanyut mengikuti
perdebatan tentang itu, bahwasanya misalnya hisab Muhammadiyah metodenya telah usang dan sebagainya. Itu tentu hanya tuduhan dan klaim yang ditujukan kepada Muhammadiyah. Sebenarnya justru hisab kita masih relevan karena Majelis Tarjih senantiasa menggunakan metode hisab yang terkini. Artinya metode-metodenya hisab hakiki wujudul hilal itu masih relevan dalam konteks sekarang. Nah, sehingga pembahasan yang penting untuk kita ilmui pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan tuntunan ibadah korban. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang Islam itu dituntut untuk apa, Pak? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Memiliki keilmuan sebelum kita berkata dan beramal. Karena ada dua syarat supaya ibadah kita itu diterima. Yang pertama harus apa, Pak atau Bu? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Hanya kepada Allah. Kita tujukan hanya kepada Allah. Bahasa sederhana ikhlas itu lillahi ta'ala, mung krono Allah dewi gitu. Kemudian yang kedua itu mutabaah atau muwafaqah. Ibadah kita supaya bisa diterima harus mengikuti dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya mengikuti tuntunan Nabi. Sehingga kajian tentang tuntunan korban ini paling tidak memberikan kita pengetahuan bahwasanya nanti ibadah korban yang kita akan lakukan itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena kajian kita tadi kajian ketarjian, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa referensi yang sudah ada di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Misalnya ada keputusan Garut 1976. Itu nanti insya Allah akan masuk HPT jilid 2, Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun PP Muhammadiyah sampai sekarang belum mempublish HPT jilid 2, karena yang dipublish baru HPT jilid 1 langsung jilid 3. Di putusan Garut 1976 itu juga bicara tentang tuntunan korban. Kemudian juga di TJA, tanya jawab agama yang isinya apa? Fatwa-fatwa tarjih. Itu banyak fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan ibadah korban. Karena korban itu permasalahannya cukup kompleks, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mungkin jenengan membuat kepanitiaan korban, tiap tahun itu pasti menemukan permasalahan baru, sehingga fatwa-fatwa tarjih itu sudah cukup lumayan yang berkaitan dengan korban. Kemudian ada publikasi secara khusus, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bukunya ini ya, tuntunan Iden itu Idul Fitri dan Idul Adha dan korban, ini dipublish oleh MTT PPM atau Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bukunya cukup kecil ini, Bapak dan Ibu sekalian, tapi isinya bisa kita jadikan acuan untuk mendalami ibadah korban. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita coba lihat historical korban atau sejarah korban. Kenapa di dalam Islam itu ada ibadah korban? Sebenarnya kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah korban itu ibadah yang cukup klasik. Artinya di zaman awal manusia itu manusia pertama siapa, Bapak dan Ibu sekalian? Dalam pandangan Islam loh, bukan dalam pandangan Charles Darwin dalam bukunya The Book of the Origin of Species. Apa Pak? Asal usulnya Kera, dalam buku The Origin of Species, karya Charles Darwin. Tapi dalam pandangan Islam manusia pertama yaitu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu memiliki anak yaitu Qabil dan Habil itu.
dua-duanya diperintahkan melakukan apa? Korban. Maka Allah Subhanahu wa taala menarasikan tentang cerita korban dua anak Adam itu. Idz qaraba qurbanan, ketika keduanya melakukan apa? Korban. Fatukubbila min ahadima, ketika keduanya melakukan korban, maka yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu lagi tidak diterima. Korban siapa Pak yang diterima? Qabil atau Habil? Habil. Kalau korbannya Qabil tidak diterima. Habil itu profesinya sebagai peternak Pak, tapi beliau mengorbankan kambing gibasnya yang terbaik. Kalau Qabil itu sahibu zar'in, yaitu petani, hanya saja ia mengorbankan hasil buminya atau hasil pertaniannya yang terjelek, sehingga yang diterima oleh Allah itu suatu yang baik atau yang jelek Pak? Baik. Kenapa? Innallaha apa? Thayyibun, sesungguhnya Allah itu apa? Maha baik gitu. Sehingga yang diterima oleh Allah ya sesuatu yang baik, dan juga sesuatu yang didasari atas ketakwaan. Maka dalam ayat ini ditutup apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika melakukan ibadah maka memilih ibadah yang terbaik dan juga didasarkan pada lillahi ta'ala atau apa? Keikhlasan itu. Kemudian setelah Nabi Adam atau setelah korban dua anak Adam tadi, di masa Nabi Ibrahim yang disebut apa? Abul Ambiya, bapaknya para nabi, karena semua nabi pasca Ibrahim itu harus punya genealogi nasab dari Nabi Ibrahim. Misalnya apa? Ambiya Bani Israel atau para nabi dari bangsa Israel itu semuanya merujuk pada sosok Ibrahim. Ibrahim punya anak siapa? Ishak dan Ismail. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak berapa? 12. 12 itu yang menjadi apa? Kabilah atau suku Bani Israel, melahirkan banyak nabi. Misalnya siapa Pak? Musa, Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa pun dari apa? Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad itu dari silsilahnya dari siapa Pak? Ismail. Keduanya itu dalam studi comparative religion ya, atau studi perbandingan agama atau muqaranatul adyan kalau bahasa Arabnya. Itu agama ini disebut apa? Al-adyan as-samawiyah, agama-agama langit, yaitu yang merujuk pada sosok Ibrahim. Makanya sebagian terminologi di dunia barat ada yang menyebut Bapak Abrahamic faith, yaitu keyakinan Ibrahim. Ada Judaism, ada Yahudi, ada Christianity, Kristen, ada Islam. Nah, ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya melalui apa Pak? Mimpi. Maka Al-Qur'an menarasikan bagaimana cerita Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk berkorban. Setelah itu Nabi Ibrahim berkonsultasi atau meminta pandangan anaknya, mau atau enggak dikorbankan. Al-Qur'an menceritakan Pak, ya bunayya, wahai anakku. Wahai anakku, di sini anaknya Nabi Ibrahim siapa Pak? Ismail atau Ishak? Nah, itu kalau dalam pandangan Islam mayoritas ulama bilang apa? Ismail. Meskipun orang Yahudi bilang Ishak, tapi Al-Qur'an tidak menyebut nama, hanya menjelaskan apa? Ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata wahai anakku. Tapi dalam pandangan Islam, karena Ismail itu lebih tua daripada Ishak,
yang dikuatkan bahwasanya di sini siapa? Ismail. Al-Quran menceritakan tentang kisah Ibrahim di sini. Maka Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam keadaan tidur atau dalam keadaan mimpi, anni adbahuk, sesungguhnya aku menyembelih engkau. Maksudnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Fangdur madza tara, maka lihatlah bagaimana pandangmu atau bagaimana pendapatmu. Maksudnya meminta pandangan siapa? Ismail, mau disembelih atau tidak. Berarti di sini Pak, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya itu melalui apa Pak? Mimpi. Kalau jenengan mimpi disuruh menyembelih anaknya jenengan Pak, jenengan sembelih atau enggak? Hah? Disembelih atau enggak Pak? Mikir-mikir Pak ya, nanti kalau disembelih ya masuk penjara itu. Tapi kenapa Nabi Ibrahim mimpi kemudian melaksanakan perintah Allah melalui mimpi? Tapi kalau jenengan misalnya mimpi disuruh nyembelih anaknya, jenengan tidak lakukan. Apa bedanya Pak? Mimpi jenengan dengan mimpi Nabi Ibrahim. Bedanya apa Bu? Bedanya kalau ru'yul anbiya atau ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi itu wahyun. Tapi kalau mimpinya jenengan Pak, potensi benar, potensi salah. Tapi kalau jenengan mimpi disuruh nyembelih anaknya jenengan, itu yang jelas Pak, apa? Mimpi minas syaiton, mimpi dari setan gitu. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berkata pada Ismail, ketika itu Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, maka lakukanlah apa yang diperintah. Maksudnya apa yang diperintahkan Allah supaya siapa? Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Karena Nabi Ismail ini seorang anak yang soleh, maka dia mengatakan lagi, Bapak dan Ibu sekalian, satajiduni, ya Bapak, sesungguhnya engkau akan mendapati aku insya Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat tersebut, ketika Nabi Ibrahim sudah mau melakukan penyembelihan terhadap Ismail Pak, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Ismail itu ditebus dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor apa? Kibas. Artinya dari sini Bapak dan Ibu sekalian, syariat korban itu sudah menjadi syariat mangkoblana, syariat orang-orang sebelum kita, yaitu sudah dilaksanakan di masa Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad. Karena syariat Nabi Muhammad itu banyak yang meneruskan siapa? Syariat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Anittabi millata Ibrahima apa Pak? Hanifa, supaya mengikuti millah atau ajarannya Nabi Ibrahim yang hanif. Sehingga ibadah korban itu sebenarnya syariat Nabi Ibrahim. Contoh yang lain apa Pak atau Bu? Apa Bu? Apa Pak? Sunat itu atau khitan itu apa? Syariat Nabi Ibrahim. Kemudian ibadah haji juga syariat Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang korban, apa yang disebut dengan korban? Sebenarnya korban itu dari kata apa? Korba yakrubu korbanan. Isim fa'ilnya apa? Qorib, artinya apa? Dekat. Maksudnya kita menyembelih binatang supaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena salah satu dari bentuk ibadah itu dengan penyembelihan. Makanya kita dalam doa iftitah itu, doa yang kita baca bagaimana Pak bunyinya? Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu artinya apa? Penyembelihan. Tetapi Pak, di dalam fikih, korban itu biasanya disebut dengan udhiyah. Disebut apa? Dengan
udhiyah. Itu yang lebih populer. Kalau jenengan baca kitab fikih dari lintas mazhab, bab korban itu atau kitab korban itu maka disebut dengan udhiyah. Majelis Taklim sendiri itu memakai judul ya udhiyah. Udhiyah itu maknanya apa? Udhiyah itu dari kata termasuk dari duha itu Pak. Duha itu apa Pak? Waktu ketika matahari sudah setinggi apa Pak? Penggalah atau satu tombak sampai sebelum zawal. Itu yang disebut waktu duha. Kenapa sembelian korban itu disebut udhiyah? Karena dikaitkan dengan keumuman waktu penyembelian apa Pak? Korban. Umumnya jenengan menyembelih korban itu di waktu apa Pak? Duha. Di waktu apa? Duha. Meskipun selama itu tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahri dan ayam tasyrik hari tanggal berapa Pak? 11, 12, 13 kita boleh menyembelih korban di waktu kapanpun, termasuk setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Yang penting masih dalam 4 hari tadi, yaitu 10 Dzulhijjah dan tanggal 11, 12, 13 atau yang disebut ayyamut tasyrik. Tapi umumnya orang yang beli korban itu pada saat waktu duha. Sehingga sembelian yang disembelih pada saat korban itu disebut udhiyah. Kemudian juga disebut an-nahar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fasholli li rabbika wanhar. Itu secara etimologi Pak, atau secara lugatan atau secara kebahasaan. Kemudian korban secara syar'an wastilahan itu apa? Kalau kita lihat di TJA Pak, Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 129, yang disebut korban di sana dikatakan menyembelih hewan. Nanti kita bahas hewannya ini apa saja. Pada hari nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Berarti niatnya hanya untuk ibadah dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maksudnya kalau jenengan mau korban itu bentuk realisasi apa Pak? Rasa syukur. Kenapa demikian Pak? Karena dalam putaran 1 tahun itu Pak, kita mendapatkan rezeki yang cukup banyak yang diberikan oleh Allah. Kemudian jenengan menyembelih kambing atau syirkah sapi Pak. Kalau kambing sekarang minimal berapa Pak? Kira-kira 2,5 juta ya. Kemudian kalau sapi syirkah itu satu orang biasanya berapa Pak? 3 juta ya. Nah, berarti dalam putaran 1 tahun Pak, dibanding rezeki yang sudah jenengan terima, misalnya yang petani sawahnya semakin bertambah Pak, kemudian hasilnya juga semakin banyak. Yang jenengan kerja di kantor gajinya semakin naik, cuma diambil 2,5 juta atau 3 juta, itu kira-kira berapa persen Pak? Berapa persen Pak? Itu susah Pak jawabnya, tapi yang jelas itu sedikit Pak. Sehingga kalau jenengan korban itu bentuk realisasi atas nikmat Allah, enggak sebanding banyaknya nikmat yang diberikan Allah dalam 1 tahun. Kemudian tadi kita katakan yang disebut korban itu menyembelih hewan. Hewannya harus apa? Syaratnya dalam Al-Quran dikatakan min bahimatil an'am, harus termasuk binatang ternak. Tapi binatang ternak bukan dalam bahasa Indonesia Pak ya. Kalau jenengan dalam bahasa Indonesia ayam itu disebut binatang ternak, berarti jenengan boleh korban dengan ayam ya. Tapi min bahimatil an'am ini jenisnya 3. Yang pertama yaitu al-ibil, yaitu unta. Yang kedua al-baqar, yaitu sapi. Bagaimana kalau kerbau Pak? Kerbau itu jenis sapi. Kemudian yang berikutnya kambing. Kambing itu ada 2 ya,
ada dha'nun kambing domba, ada ma'zun yaitu kambing biasa atau kambing Jawa atau kambing kacang, Pak. Itu. Intinya 3 itu ya. Unta, sapi, kerbau masuk sapi tadi, Pak. Dan apa? Kambing. Itu yang disebut apa? Bahimatul an'am. Tapi kalau jenengan misalnya korban dengan kuda, Pak, boleh atau enggak, Pak? Kuda itu halal atau enggak, Pak? Halal. Boleh dipakai korban, Pak? Kenapa enggak boleh, Pak? Kalau orang di luar Jawa itu ada rusa, Pak. Rusa itu halal atau haram? Halal. Boleh pakai korban, Pak? Boleh, Bu ya. Kalau jenengan kuda dan rusa itu mungkin enggak punya ya, yang punya ayam tadi, boleh pakai korban? Boleh, Bu. Dikasih panitia mau enggak panitia menerimanya? Mau, Pak, tapi disembelih sendiri ya. Enggak disembelih pada saat apa? Hari korban itu, atau dibawa pulang sembelih sendiri gitu. Enggak disembelih secara publik gitu. Harus 3 itu ya. Meskipun ada pendapat yang agak aneh dari Ahsan. Ahsan itu tokoh Persis. Bukunya banyak dibaca oleh warga Muhammadiyah karena sangat produktif beliau. Menulis buku pengajaran sholat, menulis buku apa soal jawab, ada 4 jilid itu ya. Juga menerjemahkan kitab hadis koleksi hukum yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, namanya apa, Pak? Bulughul Maram. Di Bulughul Maram itu, Pak, Ahsan itu kan menerjemahkan Bulughul Maram, kemudian dikasih catatan atau keterangan. Di sana dikatakan boleh menyembelih juga apa? Rusa dan tadi kuda gitu. Tapi pendapat itu menyalahi tadi, Pak. Ayat Al-Qur'an bilang apa? Min bahimatil an'am. Harus termasuk binatang ternak. Maksudnya binatang ternak yang bagaimana? Binatang ternak yang kena kewajiban zakat yang di situ ada nisab. Contohnya, kalau jenengan punya unta 5 itu sudah masuk nisab, wajib di zakati. Sapi mulai berlaku nisab berapa, Pak? Mulai sampai nisab berapa? 30. Kalau jenengan punya kambing 40 itu sudah sampai nisab. Itu artinya wajib di zakati. Nah, sehingga binatang ternak yang dipakai kurban itu harus min bahimatil an'am. Kemudian waktu kurban itu sudah kita kaji ya tadi, yaitu Yaumun Nahri tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kenapa kok disebut Ayyamut Tasyrik, Pak? Tasyrik itu artinya sarkun. Sarkun itu apa? Timur. Karena dulu para sahabat atau orang Arab ketika habis kurban itu, Pak, daging kurban itu melimpah. Dulu belum ada freezer, belum ada apa? Kulkas. Bagaimana cara mengawetkan daging supaya bisa dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama, Pak? Yang dilakukan apa? Dijemur atau didendeng. Kalau jenengan menjemur sesuatu, kalau petani biasanya mepe gabah, Pak. Itu kalau mepe gabah lihat kemana, Pak? Lihat ke timur gitu. Makanya disebut Ayyamut Tasyrik. Tapi yang dijemur itu daging. Pernah, Pak, jenengan jemur daging? Daging kurban dijemur juga di sini. Sudah ada kulkas, Pak ya. Saya tahu kalau jenengan daging kurban di kulkas itu bisa 3 bulanan bahkan lebih, Pak ya. Setengah tahun, setahun juga, Pak. Waduh gitu. Gitu. Kemudian niatnya harus taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ada nilai apa, Pak? Ibadah. Tapi kurban itu ibadah yang dimensinya sosial atau enggak, Pak? Sosial. Tapi kalau misalnya jenengan pada hari Tasyrik dan juga Yaumun Nahri tanggal 10, 11, 12, 13 menyembelih kambing di belakang rumah kemudian dimakan satu keluarga saja, Pak, enggak dibagikan ke tetangga atau orang lain. Kira-kira disebut kurban atau enggak? Kurban atau enggak, Pak? Kurban atau enggak?
Enggak Pak, banyak yang ya atau enggak ini? Enggak Bu ya. Tapi masalahnya yang disembelih kambing Bu, bukan ayam ya. Kambing masuk kriteria hewan korban. Menyembelihnya tanggal 10 dan hari-hari tasyrik. Berarti sesuai dengan waktunya atau enggak Pak? Atau Bu? Sesuai. Tapi kok jenengan bilang enggak, itu bukan korban, kenapa? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Wong yang disembelih kambing kok bukan ayam. Yang kedua nyembelihnya tanggal 10 atau hari tasyrik, kan ya waktu-waktu korban. Tapi kenapa jenengan sebut bukan korban Bu? Karena dimakan sendiri Bu. Ya itu berarti kalau yang semacam itu bukan korban. Karena korban itu dimensinya apa? Sosial. Dan Al-Quran mengatakan apa? Fakulu minha. Fakulu maka makanlah kamu sekalian minha. Min itu kalau jenengan tahu bahasa Arab ya, itu artinya litab'id, menunjukkan arti sebagian. Berarti sahibul Quran, sahibul kurban, mohon maaf, itu boleh memakan hewan kurbannya tapi sebagian, bukan seluruhnya. Makanya dilanjutkan ayat itu, wa at'imu, dan kasihlah ke kamu makan al-ba'isal faqira, orang yang sengsara lagi fakir. Berarti namanya korban harus ada porsi yang dibagikan kepada fakir gitu. Sehingga tidak boleh dikonsumsi apa? Sendiri. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum korban itu? Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Kalau menurut jumhur ulama, termasuk majelis tarjih, hukum korban itu apa? Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan atau yang ditekankan, sunnah yang mendekati wajib. Tapi kalau Abu Hanifah, hukum korban itu wajib bagi orang yang mampu. Alasannya Imam Abu Hanifah kenapa Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu perintah untuk menyembelih korban. Hukum asal perintah itu wajib. Kemudian di hadis Abu Hurairah, nanti jenengan bisa lihat di kitab Bulughul Maram ya. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelapangan, walam yudahi, kemudian tidak mau berkorban, fala yaqrabanna, maka janganlah sekali-kali ia mendekati musallana, tempat sholat kami. Rasulullah mengancam orang yang punya kelapangan nggak mau korban itu nggak boleh mendekati musola, yaitu tempat sholat Nabi. Karena Nabi dalam melakukan sholat Idul Adha itu di musola Pak. Tapi bukan musola kayak di Indonesia. Musola itu artinya apa? Tanah lapang, yaitu tanah lapang yang berada sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi yang sekarang berada di pintu gerbang bagian selatan itu, kota Madinah gitu. Hadis ini kan seolah-olah memberikan arti apa Pak? Wajib. Meskipun hadis ini dalam pandangan banyak ulama itu dianggap hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang tidak sampai pada Rasulullah, hanya sampai pada sahabat, yaitu Abu Hurairah gitu. Nah, sehingga dalam pandangan jumhur ulama, korban itu hukumnya sunnah. Kenapa? Bukan wajib. Yaitu sunnah apa muakkadah. Kenapa? Karena dalam hadis Ummu Salamah di sana dikatakan Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah", apabila seorang di antara kamu melihat tanggal 1 bulan Dzul Hijjah, wa arada ahadukum, dan seorang di antara kamu menghendaki ayyudhya untuk berkorban, fal yumsik an sya'rihi, enggak boleh motong rambut, wa adfarihi, dan kuku. Maksudnya rambut itu rambut yang apa Pak? Rambut kepala dan seterusnya. Kuku, ya kuku tangan, kuku kaki. Itu kalau jenengan mau korban Pak, itu tanggal 1, itu mulai tanggal 1 tidak boleh dipotong. Kenapa Pak?
Di antara hikmahnya ada nilai purifikasi. Kalau jenengan potong berarti ada bagian dari anggota jenengan yang tidak terbebas dari apa Pak? Api neraka. Yang kedua, orang yang berkorban itu disamakan dengan muhrim Pak. Orang yang berikhram, meskipun persamaannya tidak totalitas Pak. Orang yang berikhram nggak boleh pakai parfum, nggak boleh mengumpuli istri, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Tapi kalau orang yang berkorban tetap boleh ngumpuli istri, pakai parfum ya boleh. Yang tidak boleh potong kuku, potong rambut. Apakah larangan ini kembali pada hewan korban atau orang yang berkorban Pak? Soalnya di Muhammadiyah itu ada pandangan Pak itu. Maksudnya bukan pandangan tarjih loh, pandangan sebagian ulama Muhammadiyah berpandangan kalau larangan potong rambut, potong kuku itu kembali pada apa? Hewan korban. Berarti yang tidak boleh dipotong rambutnya itu hewan korbannya. Kemudian juga kukunya enggak boleh. Biasanya di WA itu selalu muncul nanti menjelang korban Pak. Tapi pendapat itu Pak, saya sudah kaji, yang jelas itu belum menjadi pandangan majelis tarjih. Karena pandangan majelis tarjih sebagaimana pandangan jumhur ulama atau semua ulama mengatakan ya semuanya kembali pada sahibul korban. Pandangan yang mengatakan kembali pada hewan yang dikorbankan itu menyelisih redaksi hadis Pak. Sehingga hadis ini pernah saya cek dan saya telusuri. Saya menemukan beberapa riwayat sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Nasruddin Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Di sana ternyata redaksi yang lainnya dikatakan Pak, idza dakhala asyru dzulhijjah, apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah sekali-kali kamu mengambil min sya'rika. Kalau jenengan tahu bahasa Arab, sya'rika tambahan kaf ini Pak, kaf lil khitab ya, mukhatab, menunjukkan kamu. Masa Rasulullah bicara kamu kambing, kamu unta, masa Rasulullah berbicara sama hewan? Kan nggak mungkin Pak gitu. Wala min atfarika, dan juga tidak boleh memotong kuku, pakai atfarika, hatta sehingga tadbaha udhiyatak, sampai engkau menyembelih udhiyatak. Udhiyat tadi apa? Hewan korbankah kamu? Jadi pandangan itu kok dalam kajian saya Pak, saya agak ketawa melihat kajian itu. Meskipun nanti jenengan ada beberapa rasionalitasnya Pak, biar katanya hewannya enggak stres, macam-macam lah semua. Tapi kalau kita lihat redaksi hadisnya kok yang kalau kita tahu bahasa Arab itu enggak bisa kita terima. Wong min sya'rika wala min atfarika, sampai Rasulullah bilang apa? Udhiyatak, hewan korban kamu, masa ditujukan pada apa? Binatangnya. Kemudian berikutnya Pak, riwayat yang lain dari Sa'id ibn Musayyib, atau ada yang baca Musayyab ya. Di situ ketika Sa'id ibn Musayyib menyebutkan riwayat tadi, kata Sa'id ibn Musayyib, fadzakartu li Ikrimah, saya kasih tahu kepada Ikrimah. Faqala, maka Ikrimah berkata, alla ya'tazilan nisa'a wa tib, meskipun orang yang berkorban tadi nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong apa Pak? Rambut, tapi tetap boleh mengumpuli istri dan pakai parfum. Masa kambing punya istri Pak, kemudian kambing pakai parfum, kan nggak mungkin Pak. Sehingga ya wallahu alam ya, meskipun pandangan itu selalu muncul di kalangan Muhammadiyah Pak, itu dari penelusuran saya dan termasuk pandangan majelis tarjih, sebagaimana pandangan jumhur ulama itu kembali pada apa? Sahibul korban, atau orang yang mau korban, bukan pada hewan korban. Redaksi hadisnya semacam itu kok kan. Sehingga analisa daripada redaksi hadis ya dimenangkan mana Pak? Redaksi. Analisa itu kan kesimpulan. Redaksinya harus benar dulu baru dianalisa gitu. Oke.
Nah sehingga Pak, dari hadis tadi tentang larangan potong kuku, potong rambut, di sana dikatakan wa arada ahadukum, dan seseorang di antara kamu menghendaki berkorban. Rasulullah bilang menghendaki, berarti menunjukkan arti wajib atau sunnah Pak? Sunnah. Kenapa sunnah Pak? Karena yang sunnah itu boleh dikaitkan dengan kehendak. Kalau yang wajib itu harus dilakukan, jenengan mau atau menghendaki atau tidak, tetap harus dilakukan gitu. Oke, yang berikutnya hadis Jabir. Ketika Rasulullah korban, Rasulullah itu biasanya Pak, dalam 1 tahun itu korban 2 kambing. 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya, 1 kambing untuk diri Rasulullah dan umatnya. Ketika Rasulullah berkorban untuk dirinya dan umatnya, Rasulullah ketika menyembelih baca apa? Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza anni, ya Allah, korban ini dariku, wa amman lam yudhahi min ummati, dan dari orang yang belum mampu berkorban dari umatku. Berarti ini menunjukkan hukum korban wajib atau sunnah Pak? Sunnah. Kenapa sunnah Pak? Kalau kita belum mampu, sudah di cover oleh Rasulullah. Tapi jangan disalahpahami Pak. Kalau gitu saya nggak usah korban, kan sudah tercover oleh atau di cover oleh Rasulullah setiap tahunnya. Bukan semacam itu. Karena Rasulullah juga menganjurkan korban, dan korban itu ibadah Bapak sanawiyah, ibadah yang berputar setiap tahun. Kemudian ketika kita berkorban, ini saya terkejar waktu Pak ini. Mudah-mudahan cukup lah itu, meskipun nggak bisa sampai semuanya ya. Tapi insya Allah jenengan nanti pulang tetap bawa ilmu Pak, dan insya Allah memuaskan itu, mudah-mudahan itu. Ketika kita mau berkorban Pak, itu ada beberapa sifat-sifat binatang korban ketika yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama tentu sehat, yang kedua enak dipandang mata. Jadi kalau jenengan mau pilih membeli hewan korban Pak, dipilih yang sifatnya kayak gini, sehat, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, jangan yang tidak punya kaki atau enggak punya apa Pak? Ekor dan yang lainnya ya, tidak ada cacat seperti buta, rusak kulitnya, pincang dan sebagainya. Kalau kita lihat korbannya Rasulullah Pak, dalam hadis Anas ibn Malik, Rasulullah itu korbannya bikabshain, dengan 2 ekor kambing gibas. Berarti 1 orang boleh korbannya 2 kambing, ya Pak ya, atau 3 kambing, atau 4 kambing boleh gitu. Tapi kalau kambing sirkah 2 keluarga Pak, atau 2 orang yang tidak dalam 1 keluarga, itu boleh atau enggak Pak? Tidak boleh. Yang boleh sirkah itu kan sapi dan unta. Jadi Rasulullah korban dengan 2 kambing gibas amlahain, yang kambingnya itu putih kehitam-hitaman Pak, artinya enak dipandang mata. Akronain, punya 2 tanduk. Berarti kalau kambing punya tanduk Pak, itu menunjukkan apa Pak? Enak dipandang mata. Terus apa Pak? Anggota tubuhnya lengkap dan seterusnya Pak ya. Terus dikatakan samina ini pakai sin, pakai sa. Bedanya apa Pak? Kalau samina ini keduanya gemuk. Kalau samina ini keduanya mahal. Hubungannya gemuk sama mahal apa Pak? Kalau gemuk pasti mahal Pak, atau kalau mahal pasti gemuk Pak? Keduanya itu selalu berhubungan Pak, meskipun tidak, kadang-kadang juga enggak ya, tapi umumnya berhubungan. Kalau jenengan punya uang banyak ya bisa memilih kambing yang paling gemuk, meskipun kadang-kadang uangnya banyak tapi dapat kambing kecil Pak, itu memang karena tertipu Pak itu. Tapi umumnya Pak, kalau uangnya banyak ya dapat yang gemuk. Berarti
korbannya Rasulullah itu pasti the best, atau apa, kualitas korbannya apa, the first, itu yang terbaik. Berarti semakin kita korban dengan korban yang terbaik itu semakin apa Pak? Ya semakin baik. Kemudian tadi hewan korban itu nggak boleh tadi al-awra al-bayyin awaruha, yang PC, yang jelas PC-nya. PC itu matanya satu. Kalau buta Pak, ya nggak boleh, PC saja nggak boleh, apalagi buta. Wal maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin dul'uha, yang pincang yang jelas pincangnya. Wal kasir allati la tungki, terus apa, yang kurus yang tidak punya daging. Kemudian kalau kita milih korban Pak, itu harus diperhatikan umurnya atau usia hewan korban. Itu syaratnya apa Pak? Musinnah. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau domba atau kambing berapa Pak? 1 tahun kalau dalam pandangan majelis tarjih. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kambing kacang atau kambing Jawa itu harus 2 tahun Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i atau sebagaimana di masyarakat. Tapi kok di tarjih belum diperinci Pak, semuanya dikatakan 1 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya jenengan punya kambing Jawa, hati-hatian, untuk hati-hati 2 tahun nggak apa-apa ya. Dan saya sudah tanya, katanya kalau setahun itu masih kecil. Tapi saya juga kurang begitu tahu ya, karena nggak punya pengalaman perkambingan. Tapi kalau kita melihat putusan tarjih Pak, kambing Jawa pun boleh 1 tahun. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus 2 tahun. Tapi kalau domba termasuk gibas itu kan jenis domba, itu cukup 1 tahun. Baik tarjih maupun mazhab Syafi'i sama gitu. Tapi rata-rata di sini kan gibas ya Pak. Nah, itu berarti cukup 1 tahun gitu. Kemudian ini yang paling penting Pak, jumlah binatang korban. Pada umumnya 1 ekor kambing atau domba itu untuk 1 orang. Kalau 1 ekor unta atau sapi itu boleh 7 orang. Artinya boleh syirkah atau musyarakah. Maksudnya bagaimana? Biasanya panitia membentuk kelompok Pak, ya kan? Untuk membeli sapi. Maksimal itu 7 orang. Tapi kalau jenengan uangnya banyak Pak, rezekinya melimpah, saya ingin korban 1 kambing untuk diri saya sendiri, boleh atau enggak Pak? Boleh. Kemudian panitia korban membentuk kelompok, dapat 5 orang, dapat 1 sapi Pak, memenuhi kriteria, boleh atau enggak? Boleh. Karena cari yang 2 tidak dapat, kan maksimal 7 kan, tadi dapat 5. Dapat 6 orang, kurang 1, tapi semuanya bisa, maksudnya uang yang dikumpulkan itu bisa dapat 1 sapi, boleh atau enggak Pak? Boleh. Tapi kalau misalnya 8, karena 7 orang kok uangnya masih kurang itu, 8 orang boleh atau enggak? Enggak boleh, karena maksimal sapi itu apa? 7. Sebagaimana hadis Jabir ibn Abdillah, kata Jabir ibn Abdillah, kita menyembelih pada tahun Hudaybiyah al-baqarata an sab'atin, sapi itu mencukupi 7 orang. Tapi di masyarakat Pak, ada korban saweran di Cepu, ada kan sawer ini, disawer Pak, maksudnya jenengan 1 masjid ini saweran 10.000 misalnya, kan nanti dapat 1 kambing. Itu korban atau enggak Pak? Atau apa? Biasanya di sekolah juga semacam itu ya. Nah itu. Itu latihan Bu ya. Nanti nak latihan enggak betulan Pak. Tapi yang semacam itu perlu dilarang atau Pak? Atau enggak Pak? Tidak usah dilarang. Itu sudah ada fatwanya Pak di majelis tarjih ya. Korban semacam itu, atau bahasa kita korban saweran, itu sebenarnya belum disebut korban secara syar'i. Tapi apakah dapat pahala Pak? Dapat, tapi pahalanya sama dengan sedekah
daging atau infak daging, tetap dapat pahala, tapi pahalanya tidak sama dengan korban yang memenuhi kriteria syar'i. Kemudian berikutnya, kalau itu bukan korban atau latihan korban, apa perlu dilarang? Jawabannya tidak, supaya melatih menumbuhkan spirit berkorban. Terus kalau tiap tahun orang semacam itu latihan terus, jenengan kan bisa nggojloki Pak. Mosok angger tahun cek latihan korban we. Kapan tenanane kan itu. Itu. Masa setiap hari Idul Adha Pak latihan terus kan itu. Enggak pernah korban sesungguhnya. Nah, kemudian yang perlu dicatat Pak, kalau jenengan korban satu kambing itu boleh untuk satu orang atau satu keluarga. Ini penting Pak. Maksudnya bagaimana? Karena kurban itu sunnah kifayah Pak. Sunnah kifayah itu apa? Sunnah apabila dalam satu keluarga itu ada orang yang melakukan, maka mencukupi yang lainnya gitu. Sehingga di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari di sana dikatakan kana rajulu fi ahdi nabi, seseorang di zaman Nabi yudhahi bisat, korban dengan satu ekor kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitih, dan untuk keluarganya gitu. Artinya kalau di kepanitan korban Pak, korban dari Pak Ahmad misalnya, korban dari keluarga Pak Ahmad, boleh atau enggak Pak? Boleh, tapi di masyarakat Pak, kalau di tempat saya tuh korban itu kadang agak lucu Pak. Jadi keluarga itu punya anaknya masih sekolah SD atau MI, nanti dinamakan anaknya gitu. Lucunya bagaimana Pak? Yang mampu itu anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Yang dianjurkan untuk berkorban itu orang yang balik atau yang belum balik? Yang balik. Masa bapaknya yang mampu, dia yang balik tidak korban, yang korban siapa? Anaknya kan belum balik, ya juga belum mampu. Yang semacam itu berarti kalau pakai nama keluarga Pak Ahmad, anaknya otomatis ya masuk atau include. Tapi di masyarakat masih sering semacam itu Pak. Enggak tahu kalau di sini sama atau enggak Pak? Loh, kok sama Pak? Saya tadi berharap tidak sama, kan saya cerita di tempat saya, ternyata enggak ada bedanya. Oleh sebab itu kalau jenengan korban untuk nama keluarga, ya otomatis anaknya apa? Masuk, sehingga enggak perlu namakan untuk anaknya. Itu yang perlu dicatat ya. Kemudian yang terakhir Pak, ini karena waktu kita mepet ya. Kalau kita korban itu pembagiannya bagaimana atau pendistribusiannya? Bolehkah orang yang berkorban itu memakan daging korbannya Pak? Tadi jawabannya boleh, tapi tidak boleh dimakan semuanya. Atau korban satu kambing disembelih di belakang rumah, dimasak untuk keluarga saja gitu. Itu tidak disebut korban. Karena tadi dalam ayatnya dikatakan apa? Fakulu minha. Fakulu maka makanlah kamu sekalian. Artinya shahibul korban boleh makan hewan korban atau daging korban. Tapi minha hanya sebagian, tidak boleh semuanya dimakan. Karena korban itu dimensinya sosial, maka harus ada yang dibagikan kepada orang fakir miskin. Makanya dalam ayat Al-Quran ini dikatakan apa? Wa'at'imul ba'isal faqiro, disuruh ngasih porsi kepada orang yang sengsara lagi fakir. Di ayat berikutnya Pak, redaksinya hampir sama ya. Ini di surat Al-Hajj ya, ayat 36. Fakulu minha wa'at'imul qani'a wal mu'tar. Boleh makan, tapi suruh ngasih makan al-qani'ah, orang
fakir atau miskin yang konek, dia malu Pak kalau meminta. Wal mu'tar itu yang minta. Maksudnya al-qani wal mu'tar itu bagaimana? Kalau ada kepanitiaan korban atau orang yang beli korban, itu kan ada orang fakir yang jelabing itu Pak, ngenteni supaya apa? Dikasih daging korban, itu namanya mu'tar. Dia minta. Ada juga orang fakir sebenarnya butuh tapi gengsi Pak, tetap di rumah. Jenengan yang semacam itu dua-duanya boleh dikasih. Bukan berarti nak fakir jelabing ngenteni sampai apa Pak, dari pagi kemudian wis gak usah dikei timbang apa? Minta, bukan semacam itu ya. Semacam itu tetap boleh dikasih gitu. Kemudian berikutnya, kalau kita korban, semua yang kita korbankan Pak, dari bagian dari hewan tersebut harus dibagikan kepada orang lain, meskipun tadi boleh dimakan. Misalnya di sini Ali bin Abi Thalib itu pernah ditugasi Nabi untuk menyembelih unta Pak, 100 unta. Nabi itu yang sering korban apa? Kambing. Tapi pada satu kesempatan Rasulullah pernah korban sampai 100 unta. Yang ditugasi siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib diperintah Nabi, ini bisa kita jadikan acuan Pak. Dulu di zaman Nabi kepanitiaan korban itu ya belum ada. Korban itu ya disembelih sendiri gitu. Kayak zakatul fitri, di masa Nabi zakatul fitri itu ada amilnya Pak. Tidak, yang ada itu zakatul mal. Tapi termasuk Muhammadiyah tahun 1920-an Pak, itu merubah pendistribusian zakatul fitri. Yang dulu zakatul fitri itu hanya dikasihkan kepada siapa Pak? Pak Mudin, penghulu atau tokoh agama. Dalam satu buku Pak dikatakan penelitian ini di kota gede itu mana? Jogja. Penghulu itu mendapatkan zakatul fitri itu bisa dimakan dalam 1 tahun ini. Tapi zakatul fitri itu dimensinya apa Pak? Dimensinya apa? Sosial atau enggak? Sosial. Rasulullah bilang apa? Tuhuratan lisa'imi minal lagwi warafath. Ada dimensi purifikasi, yaitu apa? Zakatul fitri itu mensucikan kita, karena kalau kita puasa kadang ngomong yang jelek Pak, tidak disengaja itu. Ngomong kotor. Itu bisa dipurifikasi, disucikan melalui zakatul fitri. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan zakatul fitri itu dimensinya sosial. Makanya dikatakan apa? Wa tu'matan lil masakin. Zakatul fitri itu dimensi sosial apa? Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau zakatul fitri itu dibagikan kepada mudin, penghulu, dimensi sosialnya hilang atau enggak Pak? Hilang, karena fakir miskin tetap meminta pada hari raya Idul Fitri. Kan fungsi zakatul fitri itu bagaimana orang fakir menjadi senang, tidak meminta-minta pada saat apa? Idul Fitri Pak. Makanya 1920-an Pak, Muhammadiyah berani merombak melawan arus tentang apa Pak? Pendistribusian zakatul fitri. Dibentuk apa? Kepanitiaan. Makanya sebagian di masyarakat Pak yang terlalu fanatik ya, masjid itu tidak mau membentuk kepanitiaan zakatul fitri. Alasannya apa? Karena tidak dilakukan di zaman Nabi. Tapi di Muhammadiyah dibentuk Pak, meskipun soal presentasi amil itu kan yang ada di zakatul mal itu ya. Tapi dibentuk, kenapa? Karena untuk maslahat, sehingga pendistribusiannya semakin efektif sesuai dengan apa? Target atau saran gitu. Demikian juga kepanitiaan korban gitu. Penting atau tidak kita membentuk kepanitiaan korban Pak? Penting, kenapa Bu? Biar pendistribusian dagingnya tepat sasaran Pak Tebu ya. Yang kedua apa? Lebih efektif dan efisien. Mungkin jenengan
mau nyembelih sendiri kalau tetangganya semuanya pada nyembelih nggak ada orang Pak. Kita nyembelih nggak bisa. Apa Pak? Kemudian nguliti nggak bisa. Ya repot itu di zaman sekarang. Makanya apa? Kepanitiaan itu menjadi penting untuk jalannya ibadah korban biar lebih efektif, biar lebih efisien dan tepat dalam pendistribusian daging korban. Sehingga hadis Ali bin Abi Thalib ini bisa dijadikan dasar pembentukan kepanitiaan korban, karena Nabi pernah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengurus korbannya unta 100 ekor tadi. Ketika itu kata Ali itu diperintah untuk an uqassima luhumuha, membagikan semua dagingnya, wa juludah, kulit juga harus dibagi. Di hadis Ali bin Abi Thalib tidak boleh dijual. Kenapa Pak nggak boleh dijual? Karena kalau dijual kemudian uangnya itu kembali pada sahibul korban, berarti sama dengan dia korban tidak secara totalitas. Ada porsi yaitu kulit tidak diikutkan korban. Tapi yang menjadi masalah Pak ini, dan ini sering ditanyakan ya, bagaimana hukum panitia korban menjual kulit hewan korban Pak? Hukumnya bagaimana Pak? Kalau panitia yang uangnya itu Pak diserahkan pada sahibul korban itu tidak boleh gitu. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan umum atau dibelikan Pak? Daging, atau kadang kalau kepanitiaan besar bisa dapat kambing, bisa dapat sapi juga, tapi dibagikan secara publik kan, tidak kembali pada sahibul korban. Yang semacam itu Pak di fatwa tarjih dibolehkan. Tapi kalau uangnya itu jenengan kembalikan ke sahibul korban, itu sama dengan sahibul korban menjual bagian dari korbannya. Tapi kalau semacam tadi yang untuk kepentingan umum itu diperbolehkan. Alasannya apa Pak? Lebih maslahat kadang. Karena kulit itu kan kadang ibu-ibu bisa masak kulit Bu. Enek sing godek-godek, ada yang diam, ada yang tidak bisa. Kadang dibagikan, kalau di tempat saya itu kulit itu dibagikan tapi kadang dibuai Pak Bu. Alasannya apa? Nggak bisa masak gitu. Sehingga semacam itu yang menjadi catatan tadi, kulitnya itu uangnya jangan sampai dikembalikan pada sahibul korban, tapi untuk kepentingan umum gitu. Oke. Wajilalah, aksesorisnya juga dibagikan, karena kalau unta itu kan ada aksesoris Pak Bu, itu juga dibagikan kepada siapa? Alal masakin, kepada orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Bagaimana kalau tukang jagalnya, apakah boleh dikasih upah dari hewan korban Pak? Boleh atau enggak? Misalnya jenengan mau korban kambing, tidak dibawa ke panitia, panggil tukang jagal, lek belehno wedhusku, kok tak upahi dagingnya ya, tak kei 5 kilo atau 10 kilo. Boleh atau enggak Pak? Atas nama kompensasi jasa atau upah. Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Atau di kepanitiaan korban, nanti yang tukang menyembelihnya atau jagalnya dikasih 5 kilo sebagai upah jasa penyembelihannya. Boleh atau enggak Pak? Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena wasiatnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib tidak boleh ngasih jazar atau tukang jagal dari daging itu atas nama upah. Dari mana Ali ngasih upahnya? Nahnu nu'tihi min indina. Kami kasih upah tukang jagal itu dari uang saku kami. Berarti kesimpulannya Pak, panitia boleh menganggarkan dana dari sahibul korban atau dari sumber yang
lain. Misalnya kepanitiaan korban, biasanya sapi di sini tadi berapa Pak urunannya? 3 juta, kadang 3 juta 100, 3 juta 200, 100 atau 200 itu sebagai biaya operasional, itu boleh. Termasuk nanti tukang jagalnya dikasih opah dari uang tadi. Itu. Sebagaimana Ali tadi ngasih opah tukang jagal dari sakunya sendiri, tapi bukan dari daging korban. Ya sekarang Pak, pertanyaan berikutnya, kalau tukang jagal nggak boleh ngambil daging sebagai opah, apakah boleh dapat bagian korban Pak? Nah, bedanya apa Pak? Bolak-balik ya oleh ya Pak. Jenengan jeneng opah, jeneng bagian podo oleh. Maksudnya podo oleh sama-sama dapat jatah atau dapat bagian. Tapi bedanya apa Pak? Yang ngasih opah dengan daging jangan jawab tidak boleh, tapi dikasih bagian kok jenengan jawab boleh. Bedanya apa Pak? Bedanya apa? Akadnya. Bedanya apa Pak? Bedanya akadnya tadi. Meskipun sama-sama boleh ya, tapi kan transaksinya berbeda. Kalau upah itu kan bisa apa Pak? Bisa bargaining apa? Bargaining apa bisa? Misalnya saya mau beli ini, kalau dikasih 50.000 tawar menawar gitu. Tapi kalau dikasih bagian kan nggak boleh Pak. Dikasih sekilo, meskipun kadang komplain Pak, tapi kan intinya kan kembali pada sohibul korban. Mau dikasih ya terserah yang ngasih. Tapi bukan berarti tukang jagalnya itu nggak boleh dikasih bagian. Jawaban itu Pak, saya pernah ngisi kajian ya. Saya menjelaskan pandangan tarjih di komplain oleh salah satu tokoh di daerah itu. Dikatakan Ustadz itu sama saja, karena endingnya juga sama-sama dapat daging gitu. Entah dinamakan itu kompensasi jasa atau hanya sekedar apa Pak? Bagian atau pemberian. Ternyata Pak, di samping tarjih nggak begitu menjelaskan secara detail ya. Saya cari di kitab-kitab fikih itu. Kemudian saya menemukan ternyata jawabannya ada di kitab Madzhab Hambali Pak, di dalam kitab Dalilul Thalib yang ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karmi. Di sana dikatakan apa? Walahu i'ta'uhu shadaqatan wa hadiyatan. Boleh bagi sahibul korban memberikan jazar atau tukang jagal bagian dari korban atas nama apa? Sedekah wa hadiah, atas nama apa? Sedekah dan hadiah. Kenapa? Li'annahu basyaraha, karena tukang jagal itu Pak, yang ada di tempat itu yang berinteraksi secara langsung dengan sahibul korban. Wong ayat Al-Qur'an Pak, yang orang yang tidak meminta saja, yang tinggal di rumah boleh siapa lagi tukang jagal yang dia apa Pak? Ikut andil dalam penyembelian, meskipun dikasihnya bukan atas nama apa Pak? Upah itu. Sehingga kesimpulannya apa? Boleh kalau semacam itu. Mungkin sekian ya kajian kita, karena waktu kita sudah lebih kayaknya, sudah lebih 18 menit. Biasanya jam 7 sudah selesai ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak